Halo teman-teman kelas coding gratis Babinsa. Jumpa lagi dengan tutorial kita kali ini, yaitu tutorial PHP MySQL. Yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menampilkan data di PHP dan MySQL. Jika mungkin ada sekolahan di sekitar Kepanjen atau Gondang Legi yang ingin mengadakan kelas ekstrakurikuler coding, bisa hubungi saya, seluruhnya gratis. Sekolahan tinggal menyiapkan tempatnya saja. Oke, langsung saja kita lihat apa yang akan kita bikin ya teman-teman. Saya akan menampilkan data dari sebuah database ke dalam halaman HTML. Bisa kalian lihat di layar. Bisa kalian lihat teman-teman skemanya. Di situ terdapat database, kemudian PHP, dan HTML. Database adalah datanya, kemudian PHP adalah bahasa pemrograman yang mengatur pengiriman data dari database ke HTML. Dan HTML adalah tampilannya yang akan tampil di web kalian. Kemudian contoh dari database, bisa kalian lihat, isinya adalah tabel yang berisi bisa nama, misalkan alamat, nick, dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian contoh dari HTML adalah tampilan yang akan muncul di halaman web kalian. Bisa berupa gambar, kemudian data, dan sebagainya. Jadi intinya PHP berperan menjembatani antara database dengan tampilan HTML kalian. Pasti bingung kan? Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah text editor, yaitu Visual Studio Code, kemudian database dan PHP-nya. Saya menggunakan aplikasi SAM ya teman-teman. Oke, kita langsung saja install Visual Studio Code-nya teman-teman. Kalian tinggal ketikkan di browser Visual Studio Code, kemudian download. Pilih yang untuk Windows. Ya, kalian download, kalian tunggu proses download sampai dengan selesai. Setelah selesai, tinggal kalian klik saja, kemudian next saja. Kalian perhatikan di layar, tinggal next saja, sampai Visual Studio Code-nya terinstall. Kalian klik finish. Nah, maka Visual Studio Code kalian akan terinstall. Setelah ini, kalian akan diminta untuk memilih tema. Saya memilih tema yang berwarna putih. Kemudian selanjutnya adalah kita akan install SAM. Buka browser kalian, ketikkan saja XAMPP. Enter. Nah, kalian pilih yang SAM untuk Windows ya teman-teman. Kalian download. Kalian tunggu proses download sampai dengan selesai.
Setelah terdownload, kalian tinggal install saja, double klik, kemudian next saja. Kemudian oke, kemudian next saja. Di dalam SAM ini terdapat database MySQL dan PHP ya teman-teman. Jadi satu paket database-nya dengan PHP-nya. Setelah selesai, kalian klik finish. Nah, maka akan muncul SAM control panel. Kalian hidupkan Apache dan MySQL-nya, kalian start saja. Kalian start Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah database dari XAMPP tersebut. Masuk ke SAM control panel, kalian start MySQL dan Apache-nya. Kemudian kalian buka browser, ketikkan saja localhost, kemudian garis miring, kemudian enter. Nah, maka kalian akan masuk ke dalam SAM dashboard. Kemudian kalian klik di PHP My Admin. Nah, kalian akan masuk di tempat kita akan membuat sebuah database. Kemudian kalian klik saja New. Nah, kalian ketikkan database sesuai keinginan kalian. Di sini saya membuat database dengan nama Wendy, database Wendy. Nah, kemudian kalian masukkan nama tabelnya. Di sebelah tabel ada jumlah kolom yang akan kita masukkan. Kemudian tabel saya akan saya beri nama TNI. Saya menggunakan 4 buah kolom, kemudian saya klik create. Kolom pertama akan saya beri nama kolom ID, tipe datanya integer, kemudian panjangnya adalah 10. Kemudian saya akan klik auto increment dan indeksnya adalah primary. Auto increment berguna nanti agar ID itu akan otomatis berurutan. Kemudian kolom kedua saya beri nama-nama, tipe datanya varchar, kemudian panjangnya adalah 50. Kolom ketiga saya beri nama NRP, tipe datanya varchar, kemudian panjangnya 50. Kemudian kolom keempat akan saya beri nama alamat, tipe data varchar, panjangnya adalah 50. Jangan lupa ya teman-teman, ID-nya adalah atau increment, indeksnya primary. Kemudian kalian klik save. Nah, setelah itu tabel kalian akan terbentuk dengan 4 buah kolom ID, nama, NRP, dan alamat. Kemudian kalian masuk ke kolom insert untuk memasukkan data ke kolomnya. Untuk kolom ID kalian kosongkan saja karena akan terisi otomatis. Kemudian kolom nama saya masukkan nama saya Wendy, kemudian NRP saya isikan angka acak, kemudian alamat saya tuliskan Jalan Siku. Kemudian ke baris selanjutnya kolom ID saya kosongkan, kemudian kolom nama saya beri nama Ketut Resi, kemudian NRP saya isi acak, kemudian alamat saya isi dengan jalan jembatan. Kemudian jika sudah selesai, saya akan simpan dengan klik Go. Nah, kemudian datanya akan tersimpan. Bisa kalian lihat 2 baris data tadi tersimpan ya teman-teman. Nama Wendy dan nama Ketut Resi. Kemudian kita masukkan beberapa data lagi.
Untuk ID tetap saya kosongkan, kemudian untuk kolom nama saya kasih nama Mardianto, kemudian NRP-nya saya kasih angka acak, kemudian alamatnya saya isi Jalan Sawu. Kemudian baris berikutnya saya masukkan nama Nur Siti, kemudian untuk NRP-nya saya isikan nomor acak, kemudian untuk alamatnya saya isikan Jalan Rambutan. Kemudian jika sudah terisi semua, kalian klik tombol Go, kemudian kita ke browse lagi, kita lihat, maka data-data yang kita masukkan tadi akan masuk ke dalam tabel TNI ya teman-teman. Oke, setelah kita membuat database dan tabel, kita akan membuat project di folder htdoc ya teman-teman. Pertama kalian pergi ke local disk C, kemudian ke SAM, kemudian ke htdoc. Nah, kemudian di htdoc kalian bikin folder project kita. Saya beri nama belajar ya teman-teman. Setelah itu kalian buka Visual Studio Code kalian, kemudian drag and drop saja folder belajar tadi ke Visual Studio Code kalian. Setelah itu kalian bikin file PHP. Kita akan membuat file koneksi.php. Tujuannya adalah mengkoneksikan database dengan HTML. Nama filenya koneksi.php. Kemudian kalian ketikkan tag kode PHP ya teman-teman. Kurung buka, kemudian datanya, kemudian PHP, kemudian ditutup dengan datanya, kemudian kurung tutup. Kemudian kalian ketikkan $koneksi, kita buat satu variabel untuk menampung koneksi sama dengan mysqli connect, kemudian kurung buka, kurung tutup, tanda petik, localhost, localhost adalah kita menggunakan server lokal, kemudian usernya root, kemudian koma, passwordnya adalah kosong, kalian isi petik saja, kemudian yang terakhir adalah database-nya ya teman-teman. Kalian ingat database yang kita buat tadi adalah database Wendy ya teman-teman. Jadi $koneksi sama dengan mysqli connect, localhost, root, passwordnya kosong, kemudian database-nya Wendy. Kemudian kita akan membuat satu buah file dengan nama index.php. Kemudian kalian buat file HTML dengan ketikan tanda seru kemudian tab. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah tabel ya teman-teman. Ketikkan saja tabel, kemudian tab. Kemudian border, saya kasih garisnya 5. Kemudian di dalam tabel saya akan membuat tabel row atau baris. Di dalam tabel row kita akan membuat tabel head th, kemudian tab. Yang pertama adalah
nomor, kemudian di bawahnya nama, kemudian NRP, kemudian yang terakhir adalah alamat. Baris pertama berisi tabel head. Kemudian kita isi baris kedua ya teman-teman. Kita bikin tabel row lagi. Ketikkan TR, kemudian tab, kemudian di dalam tabel row saya akan isikan tabel data. TD kemudian tab. Untuk isinya akan saya kosongi terlebih dahulu. Kita buat tabel data sebanyak 4 buah. Setelah itu kalian save ya teman-teman. Setelah membuat tabel, kalian save. Nah, kemudian kalian buka browser. Cara memanggil project kita, yaitu kalian ketikkan saja localhost, kemudian garis miring, nama folder project kita tadi, yaitu belajar. Nah, maka akan tampil ya teman-teman, tabel yang telah kita buat tadi. Kemudian kalian kembali ke sum, ke localhost, kemudian kalian ke phpMyAdmin. Saya akan menunjukkan nama database kita yang dihubungkan dengan file koneksi.php tadi. Bisa kalian lihat nama database kita adalah Wendy, kemudian nama tabelnya adalah TNI. Nah, itu file koneksi.php dengan nama database Wendy. Jadi kita menghubungkan database Wendy dengan file HTML. Kalian lihat tabelnya namanya adalah TNI. Kemudian kalian kembali ke index.php. Kemudian di bagian baris kedua, kita akan memasukkan sebuah coding PHP. Ingat ya teman-teman, di baris kedua. Kita akan memasukkan sebuah coding PHP. Kalian bikin tag PHP, kemudian tutup tag PHP-nya. Kemudian di dalam tag PHP kita ketikkan include koneksi.php, kemudian kita tutup dengan titik koma. Maksud dari include koneksi.php adalah kita memasukkan atau mengincludekan file koneksi.php di dalam file index.php, sehingga variabel koneksi bisa dipakai di file index.php. Kemudian kalian ketikkan $data sebagai variabel sama dengan MySQL query kurung buka kurung tutup, kemudian $koneksi, koma, tanda petik,
select bintang from TNI. Bisa kalian lihat koneksi berasal dari file koneksi.php. Kemudian select bintang from TNI. TNI adalah nama tabel dari database Wendy. Saya akan jelaskan coding barusan. $data adalah variabel yang akan menampung data. Kemudian MySQL query adalah perintah untuk menjalankan syntax query di database. Kemudian $koneksi merupakan variabel untuk menghubungkan ke database-nya. Kemudian select bintang from TNI itu adalah syntax query dari database. Syntax query dari database itu bisa update, delete, dan lain-lain. Kalian bisa pelajari nanti secara terpisah ya teman-teman tentang syntax query dari database. Select bintang from TNI maksudnya adalah tampilkan semua data dari tabel TNI. Jadi tampilkan semua data dari tabel TNI. Kemudian kita lanjut ke coding selanjutnya, teman-teman. Ketikkan for each, kemudian kurung buka, kurung tutup, $data as value, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, teman-teman, kita akan melooping dengan for each table row yang isinya tabel data itu dengan isian dari database Wendy dan tabel TNI tadi ya teman-teman. Kemudian kalian buat tag PHP di bawah tag TR tutup ya teman-teman. Nah, kemudian kurung awal tersebut kita pindahkan ke baris di dalam tag PHP. Jadi seluruh yang ada di dalam kurung awal akan di looping. Kita looping, kita isi datanya dengan data dari database Wendy tadi. Di dalam data 1, tabel data 1 yaitu kita isikan ID ya teman-teman, ID dari tabel database TNI. Tag PHP, kemudian echo berarti tuliskan $value, kemudian dalam kurung ID. ID ini adalah ID di tabel TNI kita. Bisa kalian lihat. ID. Kita akan tampilkan di tag TD di HTML. Caranya yaitu tag PHP echo as $value ID. Kalian reload, nah maka datanya akan tampil di file HTML kita. Kemudian kalian copy saja untuk
kolom kedua, yaitu kolom nama. Nah, bisa kalian lihat, kita masukkan kolom nama, kalian save. Nah, kita reload. Nah, maka data dari database akan tampil di file HTML kita. Sama halnya dengan kolom ketiga. Kolom ketiga kalian lihat adalah NRP ya teman-teman. Kalian masukkan saja NRP. Kemudian kalian save. Kalian reload. Nah, maka NRP akan tampil. Kalian copy lagi, masukkan ke tabel data selanjutnya. Yang terakhir adalah alamat. Kalian ketikkan saja alamat. Kalian save. Kemudian kalian reload. Nah, maka data alamat akan tampil di web browser kalian. Saya rasa cukup mudah ya teman-teman untuk tutorial menampilkan data dari database dengan PHP. Cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.